Shalom Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara, kita mau tahu beberapa waktu ini ada satu kejadian beberapa hari yang lalu, yaitu terjadi duka yang namanya sebuah kapal di Selat Bali. Mereka berlayar, tapi ternyata kena badai, kena ombak, lalu mereka setelah kena badai, kena ombak itu mereka tenggelam Bapak Ibu saudara. Nah saat ini kita mau lihat juga satu hal yang pernah terjadi juga, bagaimana sebuah kapal pernah diterpa oleh badai dan ombak Bapak Ibu. Nah kita akan lihat di sini di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan baca di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 Bapak Ibu saudara. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan ayat 35, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap 36 bergantian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah Bapak Ibu saudara, kalau kita melihat yang namanya sebuah badai, sebuah kapal yang diterpa yang namanya ombak, dan kapal yang diterpa sama ombak, dan akhirnya kapal itu mengalami satu masalah karena ombak. Kita kalau melihat satu peristiwa yang zaman perjanjian lama, kita ingat tentang siapa? Pasti kita ingat tentang yang namanya Yunus Bapak Ibu saudara. Yunus pernah menghadapi badai, tapi Yunus menghadapi badai waktu itu oleh karena ketidaktaatannya. Karena Yunus waktu itu tidak taat, waktu itu Yunus diutus Tuhan ke satu tempat, tapi Yunus melarikan diri, akhirnya oleh karena ketidaktaatannya, Yunus mengalami yang namanya badai. Jadi Yunus mengalami badai pada waktu dia naik kapal oleh karena ketidaktaatan. Nah, kadang kita merasa bahwa pada waktu kita mengalami badai hidup oleh karena kita melakukan dosa atau kita tidak taat Bapak Ibu saudara. Kadang ada beberapa orang menghakimi kalau ada seseorang punya masalah atau kena masalah karena ketidaktaatannya. Tapi kita mau melihat di Markus ini agak berbeda. Karena di ayat 35 dikatakan, pada hari itu juga, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengambil inisiatif untuk ke seberang. Ini bukan rencana murid-muridnya, ini bukan rencana manusia, tetapi rencana dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, perjalanan ini disebabkan bukan oleh karena keputusan impulsif dari para murid atau keputusan yang salah dari para murid, tetapi justru perjalanan ini
diidekan atau diinisiatifkan dari Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kadang badai datang justru karena Tuhan sendiri yang memimpin kita ke sana. Tapi bukan itu tanda sebuah kita punya kesalahan atau ketidaktaatan kita. Bahkan kadang badai bisa terjadi oleh karena kita di dalam ketaatan dengan Tuhan. Saat kita sedang taat kepada Tuhan, badai itu bisa terjadi, Bapak Ibu saudara. Karena itu adalah proses dari yang namanya pembentukan. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu saudara, bahwa yang namanya badai kehidupan itu tidak peduli mau orang yang takut akan Tuhan ataupun orang yang tidak takut akan Tuhan, semuanya akan mengalami badai kehidupan. Kita tahu di situ dikatakan bahwa Yesus ada di dalam perahu itu. Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi dikatakan di situ juga, walaupun Yesus bersama dengan muridnya, tidak menjamin kalau badai itu pasti tidak ada. Tidak menjamin kita masuk ke dalam gereja, tidak menjamin kita pelayanan, kita taat sama Tuhan, tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami badai masalah hidup ini. Jadi Bapak Ibu saudara, badai itu tidak melihat engkau taat atau tidak taat dengan Yesus. Badai itu bisa kita alami walaupun kita dalam kondisi ketaatan dalam Tuhan. Kadang malahan di dalam saat kita ingin menaati perintah Tuhan, badai itu bisa kita alami. Yesus sendiri mengalami cobaan pada waktu dia dituntun oleh Roh Kudus. Pada waktu dia ada di dalam tuntunan Roh Kudus, malah Roh Kudus menuntun ke dalam yang namanya padang gurun, Bapak Ibu saudara. Jadi jangan anggap kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami badai. Jadi Bapak Ibu saudara, apa yang membedakan? Yang membedakan pada waktu kita bersama dengan Tuhan, badai itu akan bisa kita atasi. Jadi bahayanya ini Bapak Ibu saudara, kadang kita merasa kita ikut Tuhan supaya kita tidak kena badai. Bapak Ibu, badai itu tidak melihat engkau taat atau tidaknya, tapi badai bisa menerpa siapa saja, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Badai kehidupan atau masalah itu pasti bisa menerpa siapa saja. Amin. Nah, kemudian dikatakan Bapak Ibu saudara, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air dan hampir menenggelamkan mereka. Kadang masalah yang dialami oleh orang-orang percaya pun itu kadang bisa membuat yang namanya kehidupan ini pun hampir tenggelam, Bapak Ibu saudara. Ayat 38. Maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Bapak Ibu saudara, perhatikan ini. Ironinya adalah waktu badai mengguncang, perahu hampir tenggelam, malah Yesus itu tidur di situ. Nah, para muridnya panik dan bertanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita akan binasa?" Ini adalah pertanyaan yang manusiawi. Saat kita mengalami masalah dan kita melihat seakan-akan Tuhan diam, kita panik. Itu adalah manusiawi, Bapak Ibu saudara. Nah, di dalam penderitaan kita, di dalam masalah-masalah kita, kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Kita merasa sering Tuhan cuek atas hidup kita. Kita merasa sering Tuhan tidur dan tidak mempedulikan masalah hidup kita, Bapak Ibu saudara. Tapi sebetulnya, yang pertama, kenapa Tuhan tidur pada waktu itu? Yang pertama, karena kita tahu bahwa itulah manusiawinya Tuhan. Karena Tuhan kelelahan secara manusiawi. Tetapi secara rohani, kalau kita bisa tahu, karena Tuhan Yesus itu percaya kepada Bapanya,
yang ada mengendalikan kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita pun perlu belajar dari Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mungkin tampaknya diam, tapi sebetulnya dia tidak pernah absen untuk menjaga kehidupan kita. Kadang-kadang waktu kita mengalami masalah, kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan diam. Kita merasa bahwa seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah absen, bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun itu meninggalkan kita, atau tatapannya sedetik pun tidak pernah melewati apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah absen. Walaupun kadang kita melihat Tuhan itu diam, Tuhan seakan-akan tidak menjawab doamu, Tuhan seakan-akan tidak melakukan apa-apa dalam hidupmu. Percayalah, Yesus tenang dan bisa tidur oleh karena dia percaya bahwa Bapaknya itu yang mengendalikan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perlu tahu bahwa Tuhan itu tidak di dalam kediamannya, dia tidak pernah absen untuk selalu memperhatikan kita. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, seseorang yang waktu itu bernama Tito dan Reza. Mereka berenang di danau. Reza ini lagi belajar berenang. Nah, mereka satu kelompok, tapi Tito ini orang yang paling pandai berenang. Yang lain-lainnya itu masih belajar semua. Salah satunya adalah Reza. Pada waktu si Reza ini agak ke tengah di danau itu, ternyata dia tenggelam dan dia minta tolong. Waktu itu teman-temannya yang lain karena juga sama-sama masih belajar, mereka melihat yang namanya Tito yang paling pintar untuk berenang. Tapi kenapa Tito tanya, Tito, itu Reza hampir tenggelam. Tito itu seakan-akan cuek dan dia cuma melihat di Reza itu saja. Setelah beberapa detik pada waktu si Reza ini seakan-akan hampir benar-benar tenggelam, lalu melompatlah si Tito dan menyelamatkan Reza. Lalu setelah itu Reza dan teman-temannya bertanya, Tito, kenapa kok kamu cuek tidak langsung menolong? Tito ngomong seperti ini, kalau aku menolong pada waktu kamu itu masih panik, kemungkinan besar yang terjadi adalah aku juga ikut ketarik ke bawah. Tapi pada waktu kamu benar-benar tidak punya tenaga, saat itulah aku bisa menolong kamu. Aku lakukan ini bukan karena aku jahat, karena aku tahu kapan waktu aku menolong. Tuhan pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak diam, tapi Tuhan tahu kapan waktu menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kapan waktunya untuk menyelamatkan kita. Kadang kita merasa bahwa Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi di dalam kediaman Tuhan, Tuhan tahu detik di mana waktu untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah di dalam kediamannya itu meninggalkan kita. Tetapi di dalam kediaman Tuhan, Tuhan itu selalu memperhatikan Anda semua di tempat ini. Amin. Nah, ayat yang berikutnya, ia pun bangun, menghatik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Kata bahasa asli dalam kata diam, itu sipao, itu artinya perintah keras, dan ini sama pada waktu Yesus membungkam roh jahat atau setan. Pada waktu itu Tuhan mengatakan kata diam ini sama pada waktu dia akan mengusir setan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa baik atas roh jahat, atas yang namanya tubuh penyakit, dan juga atas alam semesta ini, Bapak Ibu Saudara. Badai itu tunduk oleh karena suara atau firman-Nya. Danau yang sebelumnya itu benar-benar kacau balau, sekejap berubah menjadi tenang oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini dalam kehidupan kita ada satu firman Tuhan yang dalam hidup kita yang pernah menenangkan danau Galilea kita, yang pernah menenangkan masalah dalam hidup kita? Percayalah, setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan
itu bisa menenangkan yang namanya badai dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu berkuasanya kuasa dari perkataan Tuhan, kita juga harus yang namanya semakin lama mengasihi firman, membaca firman, merenungkan firman, karena firman itulah yang akan membuat diam setiap masalah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, sebetulnya sebuah masalah atau tidak kalau orang punya kena badai dan takut. Setiap kita pasti akan mengalami ketakutan pada waktu kita mengalami badai. Andaikan kita bayangkan kalau kita sama-sama mau ke Bali dan naik kapal yang kemarin terjadi itu, dan kita mengalami badai seperti itu, pasti semua kita pasti akan panik dan ketakutan. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi anehnya kenapa Tuhan ngomong? Kenapa kok? Apakah kita tidak boleh takut? Kenapa Tuhan menegur? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, kita tidak boleh pisahkan kata mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Karena takut yang ada di sini adalah takut yang sampai dia membuat tidak percaya akan kuasa Tuhan. Yang takut di mana murid-muridnya karena mengalami ketakutan, tidak percaya lagi kuasa Tuhan. Padahal mereka barusan melihat mujizat Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan, tapi oleh karena ketakutannya, mereka sampai ngomong, Tuhan, kamu tidak peduli, kita semua mau binasa di tempat ini. Padahal kan belum binasa. Jadi ketakutan yang ditegur oleh Tuhan saat ini adalah ketakutan oleh karena ketidakpercayaan. Ketakutan oleh karena iman yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Iman bukan tentang tidak takut, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang percaya itu pasti akan mengalami yang namanya rasa takut. Nah, Yesus tidak berkata sebetulnya, jangan takut karena badai sudah pergi. Tapi Yesus ingin berkata, kamu harusnya tidak boleh takut karena aku ada. Kamu harus tetap percaya. Dalam artian kamu mengalami ketakutan pun. Ada kapan Bapak Ibu Saudara kita mengalami takut. Pada waktu mungkin kita berjalan di satu tempat, kita merasakan mungkin takut. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Walaupun engkau mengalami yang namanya takut, jangan sampai ketakutanmu itu menjadi tidak percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan engkau. Itulah yang Tuhan tegur. Karena Tuhan itu menegur murid-muridnya. Kamu menjadi takut, tapi kamu juga menjadi tidak percaya lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa takut mengalami satu masalah, tapi ada sececah harapan bahwa kita percaya Tuhan suatu saat akan menolong kita. Kadang saya sendiri mungkin merasa takut setelah ini kita mau ibadah di mana. Tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti mengalami rasa takut. Tetapi perbedaannya adalah, masihkah engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu bersama engkau atau tidaknya, Bapak Ibu Saudara? Mari Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu bahwa bukan berarti kita tidak boleh punya rasa takut sama sekali. Tetapi rasa takut kita tidak boleh mengalahkan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Tidak boleh menghilangkan bahwa kita itu masih punya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang ditegur oleh Tuhan, rasa takut di sini adalah rasa takut yang menghilangkan Tuhan, yang seakan-akan Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Jadi kita boleh takut, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada, dan Tuhan suatu saat bagaimana caranya pun bisa menolong kita. Amin. Nah, yang terakhir, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan badai pun itu taat kepadanya? Nah, ketakutan yang seharusnya adalah ketakutan yang seperti ini. Mereka lebih takut setelah badai itu berhenti. Nah, inilah yang seharusnya terjadi. Daripada saat itu badai menerpa. Mengapa? Karena kesadaran siapa Yesus yang sesungguhnya
Jauh melebihi atau menggentakan mereka ketika mereka sadar Yesus bukan hanya guru atau penyembuh atau pembuat mukjizat, tetapi Yesus adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Maka kita akan takut yang benar, yaitu takut akan Tuhan yang seperti ini. Rasa takut akan Tuhan itulah yang harus kita tahu. Aku takut Tuhan, aku takut akan Tuhan. Aku tahu, aku takut akan masalahku ini, tapi aku lebih takut akan Tuhan kalau aku tidak percayai Tuhan. Itu seharusnya yang kita takuti, Bapak Ibu saudara. Jadi rasa takut yang benar adalah rasa takut akan Tuhan kalau kita sampai tidak percaya lagi sama Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang harus kita punyai. Sebagai penutup, Bapak Ibu saudara, ada seorang pilot. Pilot ini sudah terbang selama 30 tahun lebih. Pilot ini adalah pilot handal. Pilot ini adalah pilot yang dipercayai oleh banyak orang. Nah, pilot ini pernah dalam satu hari mengalami cuaca yang buruk dan mengalami kerusakan pada mesinnya. Nah, ia tahu sangat banyak tentang teori penerbangan. Dia tahu tentang protokol darurat. Dia tahu semua pelatihan-pelatihan yang dimiliki dan pengalamannya. Tetapi satu hal di dalam kehidupannya, dia menyatakan sebuah prinsip yang membuat tenang di dalam hidupnya adalah kalau sampai, walaupun dalam pengalaman kehidupannya banyak, tapi dia mengatakan prinsip hidupnya, aku akan tetap tenang kalau ada seorang petugas dari menara kontrol berkata, kami sudah melihat engkau di rada kami. Dan kami akan mengarahkan kamu langkah demi langkah. Jangan panik, ikuti suara kami. Nah, pilot ini akan mendarat dengan selamat. Bukan karena ia hebat, bukan karena pengalamannya, tapi karena dia memilih percaya dan taat kepada suara yang ada di menara pengawasan itu. Begitu juga kita, Bapak Ibu saudara, saat badai menerpa, saat kita mungkin merasa mesin hidup kita itu rusak, tapi saat suara Tuhan itu berkata, diam dan tenanglah, aku mengawasi engkau di menara pengawasan. Itulah yang harusnya membuat kita tenang, Bapak Ibu saudara. Apakah kita percaya dengan suara itu, Bapak Ibu saudara? Apakah kita percaya dengan firman itu? Kalau kita menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, kita tetap akan percaya dengan suara Tuhan dan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara. Seorang yang hebat di dalam masalah pilot pun, dia tahu dia akan lebih tenang kalau menara pengawas itu memberikan arahan dalam hidupnya. Harusnya kita pun tahu bahwa dalam hidup kita, seahli-ahlinya kita punya masalah dan kita bisa mengatasi masalah itu. Harusnya kita punya yang namanya kesadaran penuh bahwa suara itulah, suara dari menara pengawasan itulah yang harusnya membuat kita tenang. Amin, Bapak Ibu saudara. Tuhan itu selalu mengawasi kita dari menara pengawasan, Bapak Ibu saudara. Dan dia akan menuntun dengan suaranya apa yang harus kita lakukan. Yesus tidak menjanjikan kita untuk perahu kita bebas dari badai. Tapi dia menjanjikan hadiratnya tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu saudara. Dan satu kata untuk menenangkan alam, apalagi hati kita, Bapak Ibu saudara, diam dan tenanglah itu. Siapakah dia, Bapak Ibu saudara? Dia adalah Tuhan di atas badai. Dialah Tuhan di atas hidup kita, di atas hati kita. Dia yang berkata, diam dan tenanglah. Dan saat badai berikutnya datang, kita akan bisa berdiri. Bukan karena kuat gagah kita, Bapak Ibu saudara, tapi karena kita percaya kepada suaranya yang akan menuntun kita. Amin, Bapak Ibu saudara. Kita akan percaya bahwa Tuhan itu selalu menuntun kita dengan firman-Nya dalam hidup ini. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu saudara.